boleh tahu nggak, Kang Ubay sendiri kenapa kok sampai mau-maunya? Jujur aja, tadi saya kesini setengah mati tuh. Iya. Jantung hampir lepas karena naik kendaraan bermotor curam sekali di jurang, di tikungan. Tapi kenapa sampai Kang Ubay sendiri mau berada di sini berlama-lama? Eh, Sebenarnya ini tugas. Jadi saya ditugaskan di SMP Negeri 1 Atap 3 Sobang sebagai guru bahasa Indonesia. Kemudian 6 bulan pertama di 2009, saya berpikir saya harus selain mengambil kayu bakar, ya saya mengangkut buku. Kemudian mendirikan taman baca dan Sorry, idenya dari mana itu ketika Anda mulai eh, merasakan bahwa anak-anak ini perlu membaca Max Havelaar, kemudian mengadakan reading group iya, misalnya, grup membaca ya. betul. Dari mana idenya waktu itu? Sebenarnya saya berdiskusi dengan kawan yang sudah lebih dulu reading Ulysses di Zurich. Zurich, Zurich, Eropa. betul. Oh, Kemudian kami berdiskusi dan memutuskan untuk mengambil novel Max Havelaar karena secara geografis tepat ada di Lebak. Karena novel itu berkisah tentang pengalaman Edward Dawes Dekker di Lebak. Nah, eh, selain reading group, ide mendirikan taman baca ini juga terpikir karena anak-anak membaca kan menjadi sukar ya. Membaca itu aktivitas yang susah bagi anak-anak, apalagi anak-anak yang waktunya habis untuk bekerja. iya. Pulang sekolah Oh, mereka bekerja. mereka bekerja ya? Betul. Mereka biasanya apa? Bantu orang tua? Bantu orang tua pulang Untuk? sekolah untuk ambil kayu bakar atau ngangkut kayu dari hutan. Oke, nah bagaimana Anda kemudian bisa membentuk reading group ini? Awalnya bagaimana? Awalnya sebenarnya saya menceritakan ke anak-anak bahwa nanti kita akan membaca bersama-sama. Hmm. Nah, disampaikan jadi 2 bulan pertama sebelum reading group dimulai Maret 2010, saya sudah menyampaikan ke anak-anak kisah Saijah Adinda yang ada di novel Max Havelaar, bahwa di Lebak ada pemuda namanya Saijah Adinda, ada di dalam novel. Novelnya nanti Pak Ubay ambil ke sini. Nah, kemudian Maret 2010 saya mengambil 20 eksemplar novel. Dapat dari mana itu? Itu beli sendiri Bang Andi. Uang sendiri? Ya. Emang Kemudian gaji Anda besar? ya kecil sebenarnya. Tapi toh dibelanjakan untuk Ya, buku. Karena Anda dibelanjakan melihat untuk buku. ada sesuatu yang mendasar yang perlu Anda sampaikan kepada anak-anak didik Anda ya. Betul, Keberadaan Anda sendiri karena ditugaskan. betul. Udah berapa lama ini? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun lebih 2 bulan saat Dan ini. dengar-dengar Anda semakin dalam ya bergaul dengan orang-orang sini atau dengan masyarakat di desa ini. Betul. Orang lain kan kalau bisa sebulan aja udah langsung dipindahkan ke tempat lain. Betul. Apa yang membuat Anda merasa terikat dengan warga masyarakat di sini, terutama adik-adik kita? Masyarakat di sini sangat terbuka menerima siapa yang datang. Kemudian saya juga menyampaikan setiap aktivitas yang saya lakukan dengan anak-anak di masyarakat ataupun di taman baca, saya menyampaikan ke masyarakat juga. Orang tua mereka ngerti nih. Betul, mereka apa tujuan dari semua ini. Betul, mereka mendukung. tahu, mereka mendukung. Dan semakin ke sini hasilnya mungkin orang tua semakin merasakan bahwa anak-anak mereka jadi lebih cepat membaca, lebih cepat menangkap pelajaran. Dan yang terpenting tidak ada aktivitas sia-sia bagi anak-anak. Baik, menarik karena tadi ada reading group, kemudian Anda menyediakan katanya perpustakaan juga ya? Ya, saya menyediakan bacaan buat anak-anak. Itu di mana itu? Di rumah Madi. Di rumah, Di di rumah kontrakan Pak RT. Anda? Ya, betul di kontrakan. Oh, Anda kontrak di Pak RT ya? Kontrak di Pak RT, Jadi betul. Anda jadikan itu sebagai perpustakaan? Iya, namanya buku-bukunya dari mana aja? Taman Baca Multatuli. Buku-bukunya sebagian beli, sebagian juga ada dari sumbangan pribadi-pribadi. Sumbangan. Di Desa Sobang ini ada sekitar 6 kampung yang belum teraliri listrik. Namun sejak 1 bulan terakhir, sudah ada listrik yang sampai di kampung ini. Dan hingga hari ini sudah ada 2 rumah yang teraliri listrik. Kemudian di satu kampung ini baru ada 1 televisi. Jadi kami ketika ada acara-acara seperti sepak bola ataupun acara yang lainnya harus nonton dengan beramai-ramai seperti itu. Salah satu alasan mengapa saya masih tetap bertahan di sekolah ini, di kampung ini,
yaitu bagaimana melihat semangat anak-anak yang luar biasa. Mereka bersekolah dengan jalan kaki hampir 2 jam lamanya menuju ke sekolah. Kemudian dengan akses yang terbatas, dengan sarana yang minim, mereka masih mau untuk mengejar cita-cita mereka. Kemudian saya juga melihat keberadaan taman baca ini bagi anak-anak menjadi rumah kedua agar mereka bisa melihat dunia yang ternyata dunia tidak hanya sebatas kampung Ciseel. Ada dunia yang lebih luas dari mereka dan mereka bisa mendapatkan informasi itu dari buku-buku. Selain reading group Max Havelaar setiap Selasa, kemudian reading group Saijah Adinda setiap Kamis, anak-anak juga bermain drama Saijah Adinda. Kemudian anak-anak juga menulis catatan harian. Kegembiraan bukan terletak di potongan padi, namun di potongan padi yang ditanam sendiri. Dan jiwa manusia tidak tumbuh dari sewa, namun dari tenaga yang disewa. Reading group Max Havelaar ini tujuannya, pertama, ini kegiatan belajar sastra yang murah, massal, dan ada nilai sosialnya. Jadi, membaca sastra dengan murah meriah. Dari pertama ada mata tuli, mari bisa membuat cerpen dan bisa mengenal Max Havelaar. Malam pun telah berganti pagi. Aku membuka jendela dan melihat burung-burung sedang menari-nari, bernyanyi dan menghiasi alam pagi. Menurut saya Max Havelaar itu orangnya baik dan suka membela rakyat. Soal drama Saijah Adinda, ini drama dengan bahasa Sunda. Anak-anak memerankan tokoh Saijah dan Adinda. Ngilung ngamandian ke Bapang Saijah. Ulah, teu pantes awewe ngilung ngamandian ke Boma. Namun sampai daek si Janet pantes bae. Ulah, mane ulah ngilung ngamandian ke Bo. Katungkul kupati, ajal teu nyaho di mangsa laut kidul. Ini sebenarnya satu bab di bab 17 dalam Max Havelaar. Tujuannya biar anak-anak selain membaca, menulis, kemudian aktivitas fisik lainnya juga mereka mengenal bagaimana cara berakting, bagaimana cara belajar bermain drama. Saya dalam drama tadi berperan sebagai Saijah. Sosok Saijah adalah seorang pemuda yang pekerja keras dan anti penjajah. Sampai kapan teman baca Multatul ini ada di sini? Saya sendiri kurang tahu. Saya tidak tahu dan mudah-mudahan selanjutnya bisa terus bertahan. Saya ingin agar taman baca ini terus bertahan dan anak-anak terus semangat untuk membaca. Ah.